Shalom, selamat malam saudara. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 bulan Juli tahun 2022, yang kesekian kalinya saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan yang berasal dari pendahulu kita, pendiri bangsa ini, yaitu saudaraku Sumpah Pemuda. Karena nanti akhirnya saya bicara tentang benih dan tanah. Kalau bicara benih dan tanah, maka saya harus bicara Sumpah Pemuda karena bicara tentang tanah air. Saudaraku, Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bangsa, bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia mengatakan bahwa kami satu bahasa, bahasa Indonesia. Dan kami mengatakan bahwa kami satu tanah air Indonesia. Yang kedua, saudaraku, saya sampaikan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen terdapat 7 atau 8 ayat Alkitab yang bunyinya bahwa Tuhan itu Esa. 8 ayat Alkitab orang Kristen yang berkata Tuhan itu Esa. Yang pertama, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus. Yang keempat, saudaraku, Markus pasal 12 ayat yang ke-32. Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang kelima, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita Esa. Di kolong langit ini dari kutub utara sampai kutub selatan, dari bujur timur sampai ke bujur barat, jumlah total penduduk bumi adalah 7 miliar lebih manusia, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita Esa. Itu saudaraku. Yang keenam, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik dan benar. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gementar. Yang ketujuh, pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang Esa, yaitu Yesus Kristus. Yang ke-8, pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal segala sesuatu yang dijadikan, dan untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus anaknya yang Engkau utus ke bumi. Saudaraku, ini ada 8 ayat Alkitab orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku,
Itu tentang Tuhan kita Esa. Sekarang saya berbicara kepada Anda bahwa benih dan tanah. Benih dan tanah, saudaraku, tanah, kalau ada benih tidak ada tanah, maka tidak akan ada pertumbuhan. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya selama 5 hari. Hari yang ke-6 Dia menciptakan manusia. Hari yang ke-7 Tuhan Allah berhenti dan menguruskan ke-6 hari lamanya. Saudaraku, itulah sebabnya ada tanah, ada benih. Tujuan tanah supaya benih itu bisa dapat ditanam. Misalnya 9 bahan pokok. Benih dari padi, dari jagung, dari singkong atau pisang, atau yang namanya kacang-kacangan, semua membutuhkan media adalah tanah untuk ditanam. Dan dia akan bertumbuh menjadi besar dan berbuah, dan buah atau hasilnya kita akan panen dan kita gunakan buat makan. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Pada hari yang ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari debu tanah. Nah, setelah Adam dibentuk dari debu tanah, Tuhan di ayat berikutnya Tuhan membuat Adam itu tidur, dan salah satu rusuk dari Adam diambil untuk jadikan Hawa sebagai penolong supaya bisa beranak cucu dan penuhi bumi. Maka Adam harus menanam benih, yaitu benihnya yang dari Adam ke dalam rahim Hawa, yaitu saudaraku, itu darah yang dialirkan ke dalam, ditanam ke dalam rahim Hawa. Maka lahir anak-anak Adam sampai ke zaman air bah, dan Nuh dengan bahteranya selamat dan keluarga. Dan dari zaman Nuh sampai hari ini, maka 7 miliar orang lebih di muka bumi dengan berkembang, beranak cucu melalui sistem benih dari laki ditanam kepada rahim wanita sehingga bertumbuh. 9 bulan kemudian dia lahir dan anak itu besar, dan yang seperti sekarang 7 miliar orang lebih di muka bumi ini. Itu benih yang ditanam di dalam daging atau di dalam tubuh manusia. Saudaraku, itulah sebabnya benih itu harus ditanam. Benih itu harus ditanam, saudaraku. Saya bacakan ayatnya, jadi Anda bisa tulis dan Anda bisa koreksi. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, jika biji gandum tak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi dia butuh harus ditanam, saudaraku. Itu tentang benih yang ditanam. Jadi harus ditanam. Benih yang ditanam secara makan dan minum, kebutuhan 9 bahan pokok ditanam di atas tanah. Sedangkan benih untuk pertumbuhan penduduk, maka benih yang dari suami atau dari laki harus ditanam di dalam daging, yaitu di dalam rahim seorang wanita, dan akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Sedangkan benih yang berasal dari ilahi, benih ilahi, saya akan bacakan kepada saudara. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10. Tunggu ayatnya. Benih ilahi. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10. Setiap benih, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi
tetap di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oke. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Itu berbicara tentang benih ilahi. Saudaraku, benih ilahi itu Yesus berlahir dari seorang wanita, yaitu Ibu Maria. Lahir dari perawan Maria, sehingga dia diserahkan pada waktu umur 8 hari, dan umurnya 12 tahun ia dibaptis. Nah, ini Markus pasal pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Pada suatu kali Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya. Saya bacakan salah satu ayat saja. Saya bacakan salah satu ayat. Pertama, saudaraku, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3, saya baca sebagiannya saja. Kata Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah itu adalah tempat Yesus berdiam. Sedangkan kerajaan dunia yang ada di muka bumi jumlahnya ada 197 negara di dunia, yaitu termasuk Indonesia. 190 negara di dunia termasuk Indonesia, itu kerajaan yang ada di dunia. Beda dengan kerajaan yang ada di surga, yang di sana ditempatin hanya Yesus. Karena itu saudaraku, pada waktu saudara dan saya hidup, makan dan minum, dan saudara setelah meninggal akan dikubur di tanah, rohnya diambil kembali Tuhan, jiwanya itu adalah menanti. Tempat penantiannya itu adalah di surga. Jadi kalau Anda tidak memiliki tiket untuk berangkat menuju surga, maka Anda sia-sia usaha dari kecil sampai tua dan mati, dan tidak memiliki surga. Karena surga itu jalan menuju ke sana kan butuh prosesnya itu harus membeli tiket. Kalau Anda tidak memilih tiket, maka Anda tidak akan mencapai tujuan. Ya saudaraku, tujuan ke surga itu harus punya tiket. Baptisan saja Anda akan menolak. Anda menolak baptisan, bagaimana Anda akan mencapai tujuan? Baptisan saja Anda menolak, bagaimana Anda akan mencapai tujuan? Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hadiah, itu cuma-cuma, itu anugerah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada manusia. Tetapi ada kewajiban. Kewajibannya saudaraku, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu tidak mengasihi aku, barang siapa yang tidak mengasihi aku, barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Saudaraku,
Barang siapa mengasihi Tuhan, dia harus turuti perintah-perintah Tuhan. Tadi malam saya sudah bacakan Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Itu ada hukumnya. Hukum yang satu yaitu jangan menyembah kepada berhala atau menyembah Allah lain. Jangan menyebut nama Allah, nama Tuhan dengan sembarangan. Hormatilah ayahmu dan ibumu di negeri di mana engkau berada. Hormati ayah dan ibumu. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan saksi dusta, jangan ingin akan harta benda orang lain, karena itu milik sesamamu. Hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum-hukumnya. Bagaimana kalau Anda ingin mau ke surga tapi aturan-aturannya Anda tidak taat, Anda sendiri tidak patuh? Ya memang gampang mau ke surga, kan susah. Ada dua jalan. Satu jalan lebar itu menuju ke maut, satu jalan sempit menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi Anda tinggal milih mana yang Anda pilih. Karena itu kalau Anda dengan saya masih ada kesempatan, harus menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Harus menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan bergaul yang tidak baik. Pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Ada di sana memperingatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi harus taat akan firman Tuhan sehingga tidak melanggar. Saudaraku, ketaatan. Saudara, hidup butuh ketaatan. Ketaatan itu lebih penting daripada segala-galanya. Karena itu menentukan arah ke depan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Angin bertiup dari mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia akan pergi. Dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Nah, karena itu saudaraku, saudara di dalam menjalankan tugas, di dalam bekerja, baik Anda sebagai pegawai negeri, polisi atau tentara, mahasiswa, petani, nelayan, buruh pelabuhan, ataupun siapapun Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda dengan saya harus semangat untuk melakukan kebenaran selama di bumi Indonesia. Anda mencintai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Anda taat kepada pemerintah. Di Roma pasal 13 ayat 3 dan 4, pemerintah adalah wakil Allah dan Anda dengan saya harus taat. Melalui pajak Anda, negara ini bisa dapat kita membangun. Melalui pajak saya,
pajak listrik, pajak air, pajak kendaraan bermotor, pajak tanah, pajak rumah, dan pajak tenaga kerja, pajak penghasilan. Itulah sebabnya kita dituntut supaya kita memberi sebagian dari harta kita untuk pembangunan negara kita. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, ini berita atau pesan yang disampaikan. Berbahagia bagi Anda yang mendengar dan Anda menerima, Anda olah, dan Anda melakukannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Anda. Hari ini tanggal 30 bulan Juli tahun 2022, Protokol Kesehatan Republik Indonesia. Anda dengan saya sebelum berangkat harus menggunakan masker, cuci tangan sesudah dan sebelum bekerja, dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Sebelum pemerintah Republik Indonesia memutuskan bahwa COVID-19 sudah bebas di negara kita, maka Anda bebas dari hukum COVID. Terima kasih saudaraku, salam sehat dan salam damai.